Saya mulai ya. Terima kasih atas undangannya untuk sharing pengalaman proyek Alsid. Di sini saya ngambil judul manajemen pengendalian waktu dengan Microsoft Project. Jadi pengendalian waktu di proyek ini sangat penting dan perlu alat karena proyek juga itemnya banyak sekali. Saya dari S32 sudah lama, udah 26 tahun kalau nggak salah, udah keluar waktu lulus dan masuk di PP. Ini sebentar. Oke. Saya masuk PP tahun 94, lulus juga di 94. Kemudian pertama di divisi teknik, kemudian lanjut ke Malaysia ke proyek apartemen, kemudian kembali lagi ke Indonesia ke divisi riset dan teknologi, sama dengan divisi teknik. Kemudian proyek di Semarang, setelah itu lanjut ke UGM Jogja, kemudian ke Stadion Wilis, malah ke Jawa Timur, terus kantor pajak di Surabaya, balik kampung, kemudian ke Gera Bukopin. Kalau teman-teman di dekat Bambu Runcing itu ada Gera Bukopin, itu saya di situ. Kalau kantor pajak ini di dekat Pertamina, Jagir. Kemudian saya ke kantor divisi ini di Juanda, di Aloha, dekat Aloha. Kemudian ke Lombok, kemudian ke Bali, Hotel Inakuta dan Bandara, kemudian ke Surabaya lagi, kemudian ke Aceh, di Syah Kuala, dan terakhir 2018 sampai sekarang di divisi gedung. Jadi sudah lama di PP. Nggak bisa next ya. Maaf. Nah, ini achievement saya barusan karena saya aktif di PP dan Knowledge Center ya, tempat media yang tempat di situ kita bisa upload, memberikan konten-konten. Saya sering mengadakan training. Jadi triwulan pertama dapat the best nomor 1, triwulan kedua juga masih nomor 1. Akhirnya bulan Agustus kemarin pas ulang tahun PP ada PP Award, kemudian jadi juara 1 untuk best learner individu. Dan secara keseluruhan, karena saya bikin inovasi, kemudian juga buat buku karya, secara total poin akhirnya dapat juara 2. Ini ada dapat award berupa, kalau nggak salah nanti ke Jepang untuk benchmark proyek di Jepang. Dan saya belajar MS Project itu tahun 2019, 2 tahun yang lalu di PAPI. PAPI ini perkumpulan ahli penjadwalan proyek Indonesia. Jadi saya belajar di sini, memperdalam softwarenya. Trainingnya itu 3 hari berturut-turut. Tahun 2019 juga saya sudah mengadakan di divisi gedung, tempat saya di posisi sekarang, untuk mengimplementasikan semua proyek di divisi gedung. Waktu itu ada 40 proyek untuk mulai menerapkan MS Project sebagai tools pengendalian dan menjadi alat kontrol yang dipantau di divisi. Kemudian tahun 2020 saya juga ditunjuk sebagai trainer untuk DPP Holding secara keseluruhan, mulai dari divisi gedung 2. Kalau dulu ada divisinya ada 2 gedung ya, gedung 1 itu pemerintah BUMN, gedung 2 swasta, tapi mulai tahun 2020 akhir sudah digabung jadi divisi gedung aja. Saya juga kemudian di batch ketiga infra 1 jalan dan jembatan, kemudian infra 2 dermaga. Kemudian barusan bulan Agustus kemarin juga training manajemen dengan MS Project, kemudian training untuk staffnya, terutama di sini integrasi dengan BIM dan juga LPS. Saya rutin mengadakan training buat proyek-proyek, staf proyek,
site engineering manager, juga schedulernya, juga ME dan SOM-nya untuk dari scheduling, kemudian bisa terapan-terapan MS Project supaya di lapangan tidak ada kendala dan benar-benar bisa menjalankan pengendalian proyek dengan menggunakan MS Project. Jadi cukup banyak konten-konten yang bisa kita buat di situ, mulai dari dasarnya penyusunan WBS, durasi, terus resource, kemudian cost, tracking, kemudian progress report, buat kurva S, pekerjaan untuk tambah kurang, bagaimana tracking untuk MOS, ada schedule tertahan, lintasan kritis, dan lain sebagainya. Nanti akan rutin sebulan 2 kali kita adakan training. Alhamdulillah saya bisa berhasil nyusun, ini nyusunnya cuma 1 bulan. Sebenarnya motivasi saya kemarin buat pegangan dari teman-teman di proyek untuk bisa menjalankan MS Project. Ini macam tutorialnya, cenderung ke tutorialnya. Sekalian ada lomba buku karya juga di PP. Alhamdulillah masuk 5 nominator PP Award istilahnya di buku karya umum, tapi nggak masuk juara 1, 2, 3. Jadi masuk nominator saja. Karena bukunya memang pas bagus-bagus. Oke, kita lanjut ke materi. Kita pembahasan kali ini kita bagi 4. Yang pertama pendahuluan. Yang kedua adalah planning schedule. Kita melakukan planning sebelumnya. Kemudian develop and tracking. Ini kalau schedule di planning saja itu nggak ada gunanya. Mubadir istilahnya. Harus bisa dilakukan tracking, setelah itu digunakan sebagai alat kontrol dan monitor di lapangan maupun di unit kerja masing-masing. Pertama, kita bahas manajemen proyek. Kita ambil teman-teman ini sudah mungkin yang ada mata kuliah manajemen proyek atau apa istilahnya di sana ya. Kita ambil dari buku Insinyur Abrar Hussein. Penerapan ilmu pengetahuan, manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, agar mendapatkan hasil yang optimal dalam kinerja, baik biaya, mutu, dan waktu, serta K3, keselamatan kerja. Jadi ini triloginya. Ini K3 ada unsur untuk pendukungnya, ada time, ada cost, ada quality. Ketiganya saling terkait dan ketiganya harus dikendalikan. Namanya pengendalian itu adalah membandingkan, memastikan agar realisasi sesuai dengan rencana. Maka rencananya harus bagus. Kalau rencananya buruk, berarti realisasinya juga akan buruk. Maka sebagai rencana. Dan apabila ada penyimpangan, segera dievaluasi, ada improvement untuk supaya targetnya tidak bergeser atau tidak menyimpang dari target yang ditetapkan. Time ada waktunya, yaitu serah terima proyek. Cost ada waktunya, ada targetnya, yaitu budget. Quality juga ada targetnya. Permasalahan di proyek kita ambil dari manajemen proyek Indonesia, ini dari Pak Budi Suwanda juga orang PP. 80% proyek hampir terlambat. Ada yang benar-benar terlambat. Kadang juga tidak terlambat, tapi ada addendum. Ada addendum diperpanjang, mengajukan pendekatan, kemudian diperpanjang. Itu yang kita masukkan di 80% ini. Penyebabnya pengendalian waktu yang tidak tepat. Pengendaliannya salah. Planningnya salah. Pengendaliannya tidak tepat. Akhirnya proyek terlambat. Proyek tidak benar-benar melakukan tracking atau updating MS Project atau alat tulis yang lain, misalnya Primavera, sehingga risiko keterlambatan tidak terdeteksi di awal. Ini yang sering terjadi, atau menggunakan alat yang salah dalam melakukan evaluasi. Kemudian kita ambil 3 teratas faktor penyebab keterlambatan. Ya, nomor 3 ini kita bisa lihat adalah poor planning, perencanaan yang jelek.
Kemudian tahun 2021 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk yang terkait dengan penjadwalan. Di sini ada di peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa tahun nomor 2012 tahun 2021. Ini ada pedomannya di halaman 29, tertulis jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis. Ya, ini yang jadikan pegangan. Ini harus menggunakan software penjadwalan. Karena bukan software penjadwalan pakai misalnya Excel itu bisa, tapi tidak bisa membentuk lintasan kritis. Bisa membentuk diagram batang, tapi tidak bisa dibuat lintasan kritis. Makanya software yang digunakan adalah yang tepat dan baik adalah MS Project atau Primavera. Dalam hal ini saya fokus ke MS Project-nya. Untuk Primavera saya juga lagi proses pembelajaran. Kita bisa compare nanti saya lebih yang mana ini saya belum bandingkan. Tapi masih saya tekuni di MS Project-nya. Nah, kita bicara sejarah penjadwalan prosesnya. Tahun 1917 Jancat ini yang kita kenal Barcat, istilahnya banyak Barcat, padahal yang menemukan adalah Henry Lawrence Jan, jadi disebut Jancat. Kemudian keluar PERT tahun 1957, CPM 1958, Presiden Diagram Method itu tahun 1960-an. Nah, mulai software keluar, itu penggabungan antara CPM, PDM, dan Jancat digabung jadi satu, keluar dalam software. Ini lebih mudah, karena 3 metode sudah dalam satu alat. Nah, yang perlu diperhatikan MS Project adalah alat. Kita ingat garbage in, garbage out, gitu kan. Semua software yang kita terapkan adalah garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah. Jadi kualitas output ditentukan oleh kualitas input. Dan komputer jika masukkan data yang salah akan memberikan informasi yang salah juga. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam menginput MS Project, data-data di MS Project haruslah yang benar. Kalau datanya salah, keluarnya pun akan salah. Kalau datanya nggak lengkap, keluar pun juga tidak lengkap. Dasar dari PMBOK ya, kita lihat karena software penjadwalan adalah macam MS Project ini adalah untuk manajemen. Pengendalian waktu dari PMBOK itu dibagi beberapa proses. Prosesnya mulai planning, ini yang paling banyak. Planning dari mendefinisikan aktivitas, kemudian keterkaitan aktivitas, kemudian di sini adalah mengestimasi resource-nya, mengestimasi durasi pekerjaan, dan kemudian mendevelop schedule itu. Kemudian ada execute. Nah, memang di PMBOK ada execute ini dideskripsikan. Kalau di MS Project di scheduling, disinilah kita masukkan untuk tracking dan update schedule-nya. Dan terakhir kita melakukan pengendalian dari alat itu untuk schedulingnya. Jadi step-step untuk scheduling di sini mulai dari plan, kemudian ini menetapkan gambaran proyek secara keseluruhan, target-targetnya, biayanya juga ada di sini. Kemudian kita lanjut ke mendefinisikan aktivitas, PMBOK tadi ada, kemudian resource-nya juga, kemudian lanjut ke durasi, dari perhitungan resource akan keluar durasinya, kemudian keterkaitan pekerjaan, dianalisa, ini di-develop, kemudian menjadi alat monitor dan kontrol. Kalau schedule hanya plan saja, banyak orang dia membuat schedule hanya tampilan, hanya baseline saja, hanya rencana saja, itu percuma saja bikinnya. Selanjutnya harus
di tracking, harus dianalisa, dan dilakukan monitoring. Lanjut ke pertama dari penjadwalan, yaitu perencanaan. Proses perencanaan kita bagi beberapa proses. Tadi kita sudah bahas di proses untuk schedule tadi. Ini bagian dari perencanaan. Kalau dari PMBOK termasuk di dalamnya develop schedule. Tapi develop schedule nanti saya pisahkan, saya gabung dengan tracking. Dari PMBOK, yang pertama adalah menentukan rencana schedule itu. Di sini yang perlu analisa datanya, perlu kemudian para ahli untuk masukan, perlu juga rapat-rapat. Bahwa membuat schedule nggak bisa sendiri, satu orang bikin schedule sendiri nggak bisa. Perlu ada tenaga ahli, apalagi ada hal-hal teknologi khusus atau hal yang belum pernah dipahami dari seorang schedule planner atau scheduler itu, maka dia harus mengadakan meeting bareng dengan tim yang lain. Kemudian yang pertama adalah membuat WBS. WBS ini kaitannya kalau di PMBOK masuk dari scope management. Jadi kita harus membuat manajemen ini dengan metode apa? Dekomposisi. Nanti kita jelaskan dekomposisi itu. Juga ada pendapat ahli. Tenaga ahli tetap diperlukan di setiap proses. Kemudian lanjutnya adalah mendefinisikan aktivitas. Kemudian di sini ada metode tools yang digunakan, selain expert judgment juga meeting, ada dekomposisi dan rolling wave planning. Nah, kita mendetailkan ini, kita harus tahu dekomposisi adalah teknik yang digunakan untuk membagi lebih rinci lingkup proyek dan hasil proyek menjadi lebih kecil. Jadi dekomposisi itu membreakdown mulai dari yang besar sampai yang kecil. Paket pekerjaan adalah pengelolaan didefinisikan pada tingkatan terendah dari WBS, di mana biaya dan durasi diperkirakan dan dikelola. Jadi activity ada di WBS yang paling rendah, di mana biaya dan durasi dikelola. Ya, kemudian dekomposisi ini yang prosesnya adalah mengidentifikasi, analisa hasil kerja, penataan, kemudian WBS tingkat tinggi menjadi yang lebih rendah, lebih rinci. Dalam scheduling harus kondisinya lebih rinci, karena di mana rincian WBS yang paling akhir itulah yang menentukan urutan pekerjaannya. Banyak orang yang membuat dekomposisi ini tidak detail, hanya di level 2 mungkin. Akhirnya schedule itu masih ibaratnya gelondongan lah, bisa bahasa Jawa Timurnya, kalau bahasa Indonesia apa ya, masih gelondongan, masih lingkup gede-gede, hanya terus predesesor yang gelondongan juga yang diambil. Kemudian kita menginjak ke role wave planning. Role wave planning adalah teknik perencanaan berulang, di mana pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara rinci. Sementara pekerjaan di masa mendatang tingkat yang lebih tinggi. Artinya gini, ini kita terapkan di proyek macam design and build banyak. Pada waktu proyek design and build WBS-nya dikit. Kita WBS level 2 saja. Level 2 saja. WBS yang sampai level 4 itu hanya pekerjaan yang 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Misalnya 2 bulan ke depan sampai pekerjaan pondasi. Itu yang didetailkan WBS-nya. Sampai level yang terkecil. Biasanya kalau di divisi gedung level 4 atau level 5 gitu. Lah, yang setelah 2 bulan, misalnya proyek 1 tahun, berikutnya hanya sampai level 2. Demikian juga resource-nya. Yang didetailkan adalah yang rinci adalah yang kerjaan yang 2 bulan. Itu role wave planning. Jadi di mana macam gelombang pada saat nanti mendekati pekerjaan bulan ketiga, ini harus didetail dulu. Di situ nanti ada tekniknya di MS Project, yaitu set baseline, selected set baseline. Kemudian kita ke sequence. Setelah kita membuat WBS,
mendivisikan aktivitas kita ke sequencing-nya, urutan. Ada beberapa tools yang digunakan, kita fokus ke tools-nya, karena dengan tools ini akan keluar output-nya. Yang sebelah ini input, yang sebelah kanan output. Ini dari PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Jadi yang digunakan Precedence Diagram Method, Dependency Determination, dan Lead and Lags. Nah, kalau ini tergantung sistem dari perusahaan. Kadang juga menentukan dari sequencing-nya. PDM, ini teman-teman banyak yang sudah tahu, mestinya teori ini. PDM ini adalah teknik yang digunakan untuk membangun model jadwal di mana aktivitas diwakili simpul dan grafis, dihubungkan oleh satu atau lebih menggambarkan hubungan logis yang menunjukkan urutan di mana aktivitas yang akan dilakukan. Seperti di sini, ini FS, finish to start. Jadi ini yang lazim banyak digunakan. Setelah aktiviti A selesai, dilanjut aktiviti B. Misalnya pembesiannya selesai, kemudian baru bisa ngecor. Kemudian finish to finish. Finish to finish, contoh sebelah kanan bahwa pekerjaan A selesai, maka pekerjaan B selesai. Ini kalau dicontoh misalnya di sini kerjaan pasang stek misalnya kan, ada pasang stek selesai, pembesian juga selesai. Kayak pembesian secara umumnya, ada pasang angkur, maaf. Pasang angkur harus selesai berbarengan dengan pasang pembesiannya. Setelah itu baru cor. Ini finish to finish. Dua item ini yang sering digunakan. Dihindari memang untuk yang SS. SS itu start to start. Awalnya bareng. Kalau syaratnya, kalau endingnya tidak terkait. Di sini. Misalnya ada pembersihan lahan dengan masang pagar proyek. Ya, ini startnya bisa bareng. Tapi endingnya tidak saling menunggu, kapanpun bisa selesai dan tidak berpengaruh. Tetapi kalau aktiviti A dan B saling terkait, kaitkanlah dengan finish to finish. Kemudian ada start to finish, kegiatan aktiviti B selesai, aktiviti A start. Ini start to finish, kebalikan dari finish to start. Ini berlaku jika kebanyakan ke arah pengiriman. Jadi pengiriman harus selesai, barulah pekerjaan pengiriman barang, barulah pekerjaan yang membutuhkan barang itu bisa dijalankan. Itu start to finish. Kemudian dependency, determination, and integration. Di sini ada 4 macam ya. Mandatory dependency, jadi ketergantungan yang mandatori lah, yang secara hukum kontrak saling melekat gitu kan. Contohnya pekerjaan cor dikerjakan, pembesian selesai, itu jelas begitu, karena kalau pembesian masih ada masalah, jelas nggak boleh ngecor, itu suatu mandatori. Kemudian diskresi dependensi yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan urutan kerjaan di lapangan. Jadi berdasar jenis-jenis saniter misalnya kan, dalam satu landai itu saling terkait. Ini yang dipasang dependensinya, jadi ini bisa disatukan urutannya. Kemudian eksternal adalah yang terkait dengan di luar lingkup yang juga berpengaruh ke schedule kita. Misalnya di sini persetujuan material atau pembebasan lahan, kemudian ada kebijakan pemerintah, misalnya kemarin ada PPKM, itu berpengaruh ke schedule kita. Kemudian internal adalah aktivitas yang masih dalam kendali proyek, itu misalnya upper structure bisa dikerjakan setelah fondasi selesai. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita ambil metodenya adalah lead and lag. Jadi lead itu jumlah waktu di mana kegiatan selanjutnya dapat maju sebelum selesai. Kegiatan yang pertama selesai. Sepanjang ini dia bisa overlap. Kalau FS, maka dia itu activity B itu selesai setelah activity A. Nah, kalau overlap
overlap 2 hari, berarti lead 2 hari, berarti nanti ditulis FS minus 2. Karena bisa overlap, nggak perlu nunggu kegiatan yang awal selesai. Ya, kalau lag berarti kerjaan ini tertunda. Jadi kalau ini SS, ini lag time-nya berarti dia mundur. Activity B, SS plus 3 hari, ini berarti lag time. Nah, demikian juga di sini FF plus misalnya 2 hari, berarti di sini ada lag time. Ada juga kalau yang FS, ada ini nggak ada contoh FS, misalnya kerjaan bongkar begisting itu nunggu umur. Misalnya kalau begisting kolom nunggu 1 hari, jadi FS plus 1. Itu demikian. Kalau lebih cepat itu lead itu minus, kodenya di MS Project di scheduling. Nah, kalau lag itu plus. Nah, kalau schedule itu terbentuk, kalau dengan predecessor itu terbentuk, maka akan jadi semacam jaringan semacam ini. Kapan itu dimulai, terus urutan pekerjaannya, terus keterkaitan antar pekerjaan baik horizontal maupun vertikal. Itu akan terbentuk diagram semacam ini. Dan memang schedule itu harus berbentuk diagram. Nanti proses yang tercepat ini kita nanti akan bahas lintasan kritis. Kemudian kita menentukan ada durasi dari pekerjaan. Durasi pekerjaan itu ada beberapa proses caranya, dengan pendapat expert, kemudian dengan analogis, dengan perhitungan. Jadi ada analog, ada proyek dulu yang serupa, kemudian kita analogkan, berarti dari pengalaman yang dulu ini durasinya 10 hari misalnya. Maka dengan yang sama kita bisa buat menetapkan durasi di pekerjaan kita. Jadi memang durasi pekerjaan schedule adalah kerjaan meramal, memperkirakan. Semakin kita punya tools untuk menentukan durasi itu, semakin bagus planning kita dalam membuat schedule. Ada beberapa cara, nanti ini tidak saya detail. Pada prinsipnya ini adalah butuh pengalaman dan juga pertimbangan tenaga ahli, juga dengan perhitungan-perhitungan. Di sini misalnya ada parametric estimating, berarti ini dengan perhitungan-perhitungan logis yang bisa dihitung oleh proyek. Kemudian berdasarkan resource juga, tadi durasi ditentukan juga resource dengan produktivitas, misalnya produktivitas alat dengan jumlah manpower itu menentukan durasi. Di sini juga caranya hampir sama, metode yang digunakan dalam menentukan resource-resource yang digunakan. Kemudian kita ke bagaimana inputnya di MS Project. Di MS Project seperti ada di layar ini adalah WBS, durasi, dan predecessor. Ini yang kita input. Nah, kalau di detailing lagi, kalau tadi ini ada di level 2, ini ada proyek rumah sakit, ini saya masukkan level 0, kemudian level 1-nya persiapan, struktur, arsitek, mechanical, electrical, ini adalah level 2. Kalau di breakdown lagi, misalnya ada pekerjaan arsitek, level 2-nya lantai, level 3-nya adalah pekerjaan dinding. Baru level 4 adalah aktivitas pekerjaannya. Di sini, ini item-item aktivitas di level 4. Nah, kita nginput WBS, itu di kolom task name, kemudian kita membuat levelnya juga di kolom task name ini berdasarkan WBS yang sudah dibuat. Kemudian juga menentukan durasi dari setiap pekerjaannya. Menentukan durasi ini berdasarkan tadi metode-metode dan tenaga ahli yang spesialis, juga menentukan dari pengalaman proyek sebelumnya. Berdasarkan metode pelaksanaan yang diterapkan juga kita menentukan durasi, di input di activity level terakhir. Untuk level di atasnya ini ada namanya summary task. Kalau di ini adalah task di level terakhir, di atasnya summary task. Summary task itu akan menjumlahkan berdasarkan durasi di lingkup WBS di bawahnya. Kemudian yang diinput lagi adalah predecessor.
Predecessor ini keterkaitan pekerjaan di input, ada yang di sini FS, ada yang FF gitu kan. FF plus 7 berarti pekerjaan misalnya ini plesteran harus selesai 7 hari setelah pasangan dinding. Nah, ini predecessor berdasarkan metode pelaksanaan juga yang diterapkan di lapangan, kita buat predecessor ini. Ini juga ada kerjaan panel plafon. Dari masang rangka dulu, tadi panel plafon itu predecessornya cukup banyak. Karena apa? Karena di atas plafon banyak instalasi air, instalasi listrik, semua yang terkait di atasnya itu dimasukkan sebagai predecessor. Karena plafon tidak bisa nutup kalau kalau instalasi ME-nya tidak dipasang. Kemudian contoh, kita juga bisa membuat tabel RAB di MS Project. Jadi kita bisa membuat satuan, kemudian volume, harga satuan, jumlah harga, kita buat ini. Jadi kita buat seperti di Excel juga, tapi kita buat di Microsoft Project. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti membantu untuk input resource dan juga membantu untuk input cost-nya atau volumenya. Volume ditulis di sini, nanti bisa di copy paste pakai Excel untuk menentukan volume yang masuk di kolom resource name. Kemudian lanjut ke resource sheet. Nah, di resource sheet ini kita masukkan resource-nya, harga satuannya, juga jenis tipe resource-nya, demikian juga pola pembiayaannya. Di sini tipenya ada 3, ada work. Kalau work ini harian, jarang kita gunakan. Kalau di proyek itu banyak borongan. Di sini banyak ke material, karena material kita bisa masukkan unitnya, karena kita kontraktor dibayar dengan harga satuan. Terus accrue add di sini itu ada prorate, itu berarti prorata pembiayaannya. Kalau ada N di sini berarti pembiayaannya terakhir. Biasanya ini untuk pengiriman material. Kalau material ada kita dibayar berupa MOS, material itu kita taruh di N. Jadi pembiayaannya di akhir. Ada juga yang di start, di awal. Kalau di awal ini biasanya untuk uang muka. Kalau itu sudah ke RAP, ke real cost-nya. Nah, proses yang berikutnya dari input adalah masukkan cost-nya. Di sini ada fixed cost. Fixed cost cenderung tidak kita isi. Kita hanya isi resource saja. Fixed cost ini dimasukkan, fixed cost mestinya untuk biaya BTL atau biaya BTL itu masuk sebagai fixed cost. Di sini keuntungan itu bisa masuk fixed cost. Nah, biaya real cost-nya atau biaya RAB-nya bisa masuk ke resource name. Maka di sini ada ketemu total cost-nya. Total cost-nya adalah jumlah cost dari resource ditambah dengan fixed cost. Jadi ini hasil keluaran dari input cost. Jadi di MS Project ini kita bisa masukkan unsur cost juga. Sebelum menginjak ke selanjutnya, kita kasih contoh beberapa contoh di MS Project. Ini kita bentuk mulai WBS. WBS kalau ini kalau untuk lebih detail menu-menunya mungkin perlu training. Waktu kita nggak banyak, saya hanya mencontohkan jadinya. Jadi ini di level 1, di level 2 kita bisa mengeluarkan ini outline level 1, maka keluar level 1 saja. Outline level 2, maka ini keluar level 2. Outline level 3 keluar posisi di level 3. Kalau kita buka masing-masing, nah di sini misalnya di lantai 1, maka akan keluar balok, tangga, kolom. Ini masuk. Jadi di sini kita susun semua. Defaultnya masih 1 hari. Ini masih pengaturannya masih tergantung dari start menu. Awal dari proyek. Jadi kita menentukan project, kemudian project information. Di sini kita menentukan tanggal SPK atau tanggal mulainya proyek.
Maka startnya ini dari 21 bulan 6 2020 semua. Nah, nanti kita masukkan predecessor. Jika sudah masuk predecessor, maka jadinya semacam ini. Kita bisa lihat. Nah, ini schedule sudah terbentuk. Kalau kita dibuat di level 2, nah ini sudah terbentuk. Schedule awal sampai akhirnya kapan. Nah, ini kalau dibuat di level 1, nah ini kan ini di level 1. Di sini ada milestone finish. Milestone finish ini belum diisi. Nah, ini diisi waktu kita mendevelopnya. Jadi kita masukkan beberapa durasi dan predecessor dari setiap pekerjaan. Ya. Kemudian di sini juga misalnya kita buka. Ya, di sini ada breakdown-nya. Nah, kalau ini dibuka lagi, nah ini breakdown. Nah, warna biru itu warna untuk rencana schedule. Nah, nanti di baseline dari abu-abu. Kita ada 2 warna sini dan ini jadi ada baseline. Nanti kita jelaskan di baseline. Ini adalah kita membuat planning schedule dan sudah masukkan unsur durasi, cost juga ini belum ya, cost. Oke. Kemudian kita masukkan ini. Ini contoh dari tabel RAB yang kita buat. Jadi kita bisa menu tabel custom. Di sini kita bisa masukkan RAB. Tabel built-in yang posisi defaultnya itu ada beberapa macam cost. Ya, kita bisa membuat tabel sesuai dengan selera kita. Saya beberapa buat tabel ini yang diantaranya tabel RAB. RAB juga bisa nanti. Kita buat sendiri, kita rumus di dalamnya. Kalau ada error, di sini ada untuk karena rumusnya tadi kita buat sendiri, kadang tertulis error. Nah, tinggal calculate project, dia akan kembali. Macam ini sudah kita rumus. Jumlah harga adalah volume kali harga satuan. Sama seperti di Excel. Apa rumusan yang bisa dibuat di Excel? Karena satu produk dengan sama-sama Microsoft. Nah, kita bisa buat juga di MS Project. Microsoft Project bisa kita buat. Nah, fungsinya ini membantu untuk masukkan resource. Kemudian kalau kita menginput resource, di sini ada menu view, kemudian resource sheet. Nah, ini beberapa resource yang kita keluarkan, yang kita buat, maaf. Resource ini struktur, arsitek, ME cukup banyak. Kalau Superrect sudah jadi, misalnya di sini ada berapa resource? Ada 400 resource. Kita harus filter sesuai dengan resource-nya masing-masing. Misalnya di sini ada lampu DL. Ini macam-macam sesuai dengan harga resource-nya kita masukkan. Ini fungsi RAB. Kemudian kalau ke menu jancat, nah, kita mengisi volumenya di sini, di resource name. Nah, kalau double klik ini resource, keluar ini resource-nya. Jadi git valve itu ada 2 resource, 2 material. Ada juga yang satu tas, ada beberapa macam resource. Ada juga yang satu tas terdiri dari satu resource. Misalnya pembersihan. Kalau di resource-nya ini, ya ini ada volumenya, terus ada cost-nya. Di sini satu resource terdiri dari satu tas terdiri dari satu resource. Di sini pekerja yang di sini untuk fungsi pada saat tracking. Nanti kita tahu untuk membantu pada saat tracking. Kalau nanti di kursus bisa saya jelaskan lebih detail kalau ada yang lebih lanjut lagi untuk memperdalam. Kemudian bisa juga satu tas terdiri dari banyak resource, misalnya di kerjaan arsitek. Ya, satu R misalnya di kerjaan pintu saniter. Nah, saniter ini isinya macam. Jadi karena ini masang saniter itu satu sequence, kita tidak perlu kayak RAB. RAB-nya memang
ada kloset, ada wastafel, ada cermin, jet washer. Itu nggak usah dirinci di schedule. Schedule-nya 21 hari untuk masang. Masang apa? Ya masang rinciannya ini. Ini ada volumenya kita masukkan. Jadi dengan ini nanti akan ketemu nilai cost-nya. Kalau di sini kita insert ya RAB, jumlah cost, maka akan keluar cost-nya ini. Cost-nya ini dari harga satuan di resource tadi dikalikan volume waktu masukkan resource name ini. Dan keluar jumlahnya. Secara kumulatif terjumlah ke atas. Kalau kita ke tabel RAB, nah, di sini kita bisa compare, ini masih error. Nah, di sini akan keluar jumlah harganya, nilai kontraknya 52M. Nah, ini hanya untuk membantu proses untuk masukkan resource dan volume tadi. Sehingga nilai cost-nya akan ketemu. Jadi ini nggak dihitung sama MS Project, hanya bantuan supaya kita bisa ngecek nilainya, juga membantu mempercepat waktu input yang segini banyaknya ini. Ada cara yang cepat, nanti menggabungkan antara Excel dan MS Project bisa input resource ini dengan cepat. Nggak perlu satu persatu. Kemudian ini lanjut ke selanjutnya, sekarang materi develop schedule, develop dan tracking. Nah, develop ini dari PMBOK ada proses beberapa yang sebenarnya saya pointernya. Di sana critical path method kita bahas, kita jelaskan nanti resource optimization, kemudian ke schedule compression. Ini yang saya kasih merah, ini yang kita jelaskan. Untuk ini schedule hasilnya, outputnya bisa baca sendiri di PMBOK. Nah, critical path method ini digunakan untuk memberikan waktu terpendek dari rangkaian pekerjaan. Ya, dalam contoh ini kan A, C, D. Ini yang paling pendek. Karena di sini 1 ke 5, kemudian 6 sampai 15, ini 16 sampai 30. Inilah waktu yang terpendek. Critical path-nya di sini, ini metode yang digunakan adalah metode CPM. Di sini lintasan terpanjang float-nya 0. Jadi ini float, yang di tengah ini float-nya 0, lintasan yang tidak ada waktu tenggangnya itu menjadi kritis. Jadi jalur kritis itu jalur yang float-nya 0, yang tidak ada waktu tenggang. Kemudian ada resource optimization, ya ini adalah metode untuk mengatur sumber daya. Jadi ada dua cara untuk optimization, bahasa Indonesia apa ya? Lebih, makanya beberapa istilah saya tetap tulis bahasa Inggris untuk mengatur leveling. Jika di sini misalnya N-nya tanggalnya sudah ditentukan nggak boleh bergeser dan resource-nya unlimited, maka digunakan resource smoothing. Jadi nanti beberapa sumber dayanya ini diatur supaya tenaga kerja itu bisa rata artinya berapa maksimalnya itu dan tidak perlu naik turun. Nah, kalau memang berkurang pada saat di akhir, dia akan dipulangkan. Nggak mungkin dalam satu proyek itu terlalu fluktuatif sehingga pada saat ini puncaknya tinggi, butuh orang banyak, berikutnya berkurang, nggak mungkin mulangkan, apalagi di luar pulau. Jadi ini yang diatur perencanaannya waktu planning. Kemudian di sini jika fleksibel, jika ending dari waktunya itu fleksibel, maka kita bisa mengatur sumber daya itu dengan apa? Misalnya pada suatu waktu ada jumlahnya ini efektifnya 10, maksimal 10, tapi ada yang 12 durasinya, maka dengan sumber daya yang cuma 10, maka durasinya akan panjang. Disinilah yang disebut resource leveling. Jadi ini ada dua teori. Kemudian schedule compression.
schedule compression ini diperlukan pada waktu develop dan pada waktu evaluasi nanti. Jadi kalau schedule yang biasa itu kan misalnya ini contohnya belum dilakukan evaluasi percepatan kan. Ini ada 5 hari kerja. Setelah itu selesai. Hari 6 10 pekerjaan kedua. Aktivisi misalnya ini 11 sampai 15. Tetapi kita ada beberapa yang target percepatan sehingga kita bisa menghemat durasinya. Pada saat planning mungkin gini, terus ternyata lintasan kritisnya itu melewati, jadi kita harus percepat, kita harus mandatkan. Yang pertama dengan fast tracking, yaitu overlapping. Kita nggak perlu nunggu pekerjaan yang pertama selesai, pekerjaan kedua sudah dimulai. Ini dengan durasi yang tetap, durasi yang sama. Demikian juga pekerjaan yang ketiga dimulai sebelum pekerjaan kedua selesai. Nah, ini mempertinggi dari risiko, meningkatkan risiko karena overlapping gini. Kemudian cara kedua adalah crashing. Ini maaf ketuker ini, yang crashing. Crashing ini kita memperpendek durasinya. Durasi yang 5 hari kita perpendek, jadi 3 hari. Otomatis ini akan meningkatkan biayanya dengan nambah sumber dayanya, dengan nambah alatnya, itu mempersingkat durasinya. Inilah metode schedule compression dengan crashing. Jadi ada 2. Kemudian prosesnya, jika schedule itu sudah selesai, kita susun, nilai cost-nya sudah masuk, akhir dari proyek sesuai dengan kontrak, kita lakukan nyimpen sebagai target. Bagaimanapun yang sudah kita bahas tadi, bahwa schedule itu perlu dikendalikan, dan namanya pengendalian itu adalah mengupayakan agar realisasi sesuai dengan rencana sama dengan target. Jadi kita harus simpan target itu. Di MS Project namanya baseline. Di baseline ini kalau sudah dilakukan set baseline akan record menjadi kalau baseline start, baseline finish ada di sini. Ini adalah schedule start, schedule finish. Istilah ini, tapi di MS Project tertulis start dan finish saja. Inilah yang berubah, yang akan terupdate sesuai kondisi lapangan. Kalau baseline sudah tersimpan fix pada saat kita nyimpan. Kemudian baseline cost, ini juga disimpan di MS Project. Kemudian di awal kita bisa menentukan dari schedule yang kita susun tadi, kita bisa mengetahui nilai rupiah dari masing-masing sesuai dengan waktunya. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Di sini, misalnya bulan Agustus, ini ada nilai cost. Cost ini berarti kalau bahasa istilah kita menentukan penjualannya. Kita produksinya berapa? Ini 1,5 M. Kemudian September sekian. Inilah yang kita menentukan sebuah proyeksi penjualan atau proyeksi produksi kita tiap bulan. Dari schedule yang kita buat. Secara kumulatif kita bisa juga melihat. Nah, biasanya kalau orang Indonesia biasa buat kurva S, nilai cost ini, rupiah ini dibagi dengan nilai kontrak, akhirnya ketemu bobot. Bobot itulah yang dituangkan per bulan atau per pekan, akhirnya ketemu kumulatifnya dan membentuk kurva S. Dari proyeksi penjualan ini, dari nilai fitur yang sudah ada di MS Project, kita bisa buat kurva S. Ini yang terjadi. Kita kalikan, kita copy paste ke Excel, data cost-nya tadi, kita bagi nilai kontrak, kita bobotkan, kita warnai di sini, dan ini kurva S-nya. Kurva S-nya ini lebih logis sesuai dengan schedule. Biasanya kalau pakai Excel, ya bahasa istilahnya cocokologi lah istilah kalau bilang. Jadi cocok-cocokan aja di kira-kira ini semua bobotnya masing-masing per pekan ini kan, dari nggak ada ilmunya. Seharusnya civil engineer harusnya pakai ilmu, yaitu ilmu schedule. Dengan cara tools MS Project bisa kita membuat kurva S dengan tepat. Kemudian kita juga bisa tahu schedule material tiap bulan, schedule-nya berapa, volume totalnya berapa, breakdown dari per pekan atau per
per periodenya bisa kita buat. Sebelum ke tracking, mungkin saya contohkan beberapa nanti yang terkait baseline. Jadi di sini kita view tabel entry dulu. Nah, kita sudah membuat schedule di sini, ya, schedule-nya sampai akhir proyek, misalnya di tanggal 13 bulan 11, kita menentukan milestone-nya di sini. Milestone itu adalah target atau enggak tetapkan, biasanya ini kita buat yang sudah ditetapkan oleh owner. Jadi proyek harus serah terima kapan, itu finish, ini milestone, durasinya harus 0. Di sini ada beberapa predecessor. Predecessornya itu adalah ini struktur arsitek ME. Nah, ini yang dominan di level 1 aja kita masukkan. Persiapan tidak kita masukkan dari predecessor karena persiapan itu mengikuti fisiknya. Ya, jadi item fisik pekerjaan yang kita masukkan. Kemudian kita juga harus masukkan deadline tanggal serah terimanya. Kita masukkan di sini, kita simpan menjadi baseline. Yang kita simpan tadi ada fiturnya. Di sini ada project, ada set baseline. Tinggal kita set baseline di sini. Nah, kita di sini ada berapa macam, bisa 10 sampai addendum. Jadi kita addendum 1 ya baseline 1, addendum 2 baseline 2 dan berikutnya. Kemudian kita juga di awal proyek kita menetapkan pakai entire project. Disimpan semuanya, baik mulai awal sampai akhir. Tetapi kita kalau pakai role wave planning, kita bisa parsial. Misalnya struktur kita sudah buat, nah sekarang arsitek kita detailkan. Setelah kita detail kemudian kita selected, jadi di sini kalau to all summaritas berarti jumlah roll up-nya ke atas, kita melakukan baseline secara parsial. Ya. Ini untuk melakukan baseline, kalau kita buka akan kita lihat perbedaannya. Jadi ini settingnya, saya lebih senang settingan, ada beberapa settingan tampilan baseline. Jadi saya lebih senang baseline itu warnanya abu-abu di sini. Warna biru ini adalah schedule yang terupdate nanti. Yang schedule artinya di sini schedule start, schedule finish, yang terschedulekan. Ya, rencananya di atas. Ini nanti yang schedule itu mesti dinamis, mesti berubah. Nah, kita harus melakukan tracking nanti. Dan ini yang biru ini adalah yang ada lag time-nya, yang ada float-nya. Kalau yang kritis ini total yang float-nya 0. Jadi ini masuk lintasan kritis. Pekerjaan yang warnanya merah ini adalah lintasan yang masuk lintasan kritis. Lintasan kritis float-nya sama dengan 0. Kita lanjut. Sebentar, baterai saya habis. Nah, sekarang kita tracking schedule. Schedule itu tidak berguna kalau tidak di-tracking. Jadi, karena schedule di proyek sangat dinamis, tidak semua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Oleh karena itu, schedule perlu diupdate, atau istilahnya di-tracking. Tracking, istilah MS Project untuk proses memasukkan kondisi aktual lapangan. Jadi, aktual lapangan dimasukkan di schedule kita. Tracking schedule dilakukan secara periodik, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau kita sarankan misalnya proyek itu melakukan update tiap minggu. Seminggu sekali kita update. Bahkan proyek yang sudah mendekati akhir, kurang sebulan, kurang 2 bulan, itu dilakukan harian. Atau jika ada pergeseran dari schedule yang kita ada penyimpangan, langsung di tracking. Supaya apa? Supaya kita tahu efeknya terhadap serah terima proyek bagaimana. Ya, permisi Cak, mungkin koneksi Cak terputus.
Sebenarnya koneksi Cak Ubaidil terputus ya. Oke, mungkin tadi koneksinya terputus ya. Oh, terputus. Ya, terputus. Sampai tadi sampai tracking ya. Oh, masih tracking. Ya, masih tracking. Oke, ini. Oke, ini masih nampak tracking schedule di slide. Share screen-nya terhenti ya. Oh, share screen-nya terhenti. Ya. Maaf. Saya harus share screen lagi ya. Ya, ini sudah nampak lagi? Sudah, Cak. Sudah. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Ini sampai di sini tadi ya, tracking schedule ya? Iya, Cak. Atau penjelasan sebelumnya? Masih di penjelasan sebelumnya tadi. Terputus di penjelasan sebelumnya. Ini? Iya, tadi masih di sini. Oke, makasih saya ulang. Maaf, ada terputus. Jadi memang kalau online ya ada kadang-kadang kendalanya di jaringan ini. Jadi tracking schedule, tracking schedule adalah karena proyek itu dinamis, selalu berubah. Direncanakan mesti ada perubahan, entah itu karena kondisi eksternal, entah itu karena perubahan zona, atau juga karena ada kendala gitu, ada varian, ada constraint yang mengakibatkan schedule itu bergeser, dan kemudian kita bisa melakukan replanning. Nah, dengan cara apa? Dengan cara schedule itu harus diupdate secara berkala. Ya, proses memasukkan kondisi aktual lapangan ini yang disebut tracking. Jadi kita secara periodik bisa harian, bisa minggu, bisa bulanan. Ya, kita sering yang di lapangan harus melakukan schedule mingguan. Nah, bahkan untuk beberapa proyek yang kritis sampai mendekati serah terima itu harus di tracking secara harian. Ini dalam MS Project yang sangat penting dalam schedule itu sudah di tracking apa belum, kita lihat dari status date-nya ini. Status date itu adalah tanggal evaluasi di mana schedule itu diupdate. Jadi kalau bahasa lapangan tanggal opnam gitu bisa kapan tanggal itu 26. Jadi kalau ada progres di opnam, nah itu juga istilahnya gitu, tapi di sini namanya status date. Kemudian kalau status date ini bisa di-set, garis vertikal ini adalah garis status date. Ini tanggal 28 bulan Juni. Saya kasih warna merah supaya tegas ini kan. Ini pakai format tracking. Format tracking itu kita masukkan data aktual statnya. Kemudian di sini kalau sudah selesai nanti aktual finish akan keluar. Ini belum selesai maka masih NA, not applicable. Kita juga dapat persen progresnya di sini, persen komplitnya. Jadi persen komplit itu perbandingan antara actual duration dengan total duration-nya. Jadi kalau ini kita jumlah ini berapa? 35 hari, 60% berarti 21 dibagi 35 itu ya 60%. Tapi kita juga bisa mengeluarkan persen progresnya ini. Pekerjaan secara waktu 60%, tapi volume atau cost-nya belum tentu sama. Nah, kita masukkan datanya sehingga keluar ini persen progresnya. Ini kita buat sendiri di MS Project. Rumusnya kita buat ketemu persentase volumenya. Jadi volume aktual dibagi volume total atau aktual cost dibandingkan dengan total cost-nya. Ini ketemu. Dan bisa dicirikan seperti ini. Schedule itu kalau udah di tracking, jika posisinya di sebelah kanan, dia maju. Dia kalau mundur seperti ini yang mobilisasi, ini mundur. Seharusnya tanggal 15 bergeser ke tanggal 22. Ini bergeser. Maka pergeseran kita bisa lihat di jancatnya ini. Demikian juga jika ada yang maju gitu kan. Misalnya ada pekerjaan yang bisa maju, kita tarik. Di sini aktual cost-nya, aktual statnya akan terisi. Inilah yang kita lakukan pada saat tracking schedule. Jadi memasukkan aktual
kondisi di lapangan schedule kita, sehingga kita bisa melakukan evaluasi sisa pekerjaannya, sisa schedule-nya ini kita replanning, kita cek apakah finish serah terima proyeknya masih on schedule atau terlambat atau bisa lebih cepat. Jadi di sini unsur-unsurnya tadi selain status date akan keluar maaf, mouse-nya. Nah, ini aktual start, aktual finish. Kemudian juga di sini kita lihat di jancaknya ini ada perbedaan warnanya. Dari hasil tracking di sini kita bisa membuat progress report. Jadi pada saat tracking keluar juga nilai progresnya. Dengan cara apa? Kita membuat macam di Excel. Biasanya ini kontraktor melakukan progress report itu dasarnya dari Excel, kemudian dihitung bobotnya, volumenya ketemuan. Pada saat tracking dengan cara yang sama, akhirnya kita bisa melakukan pembobotan di sini langsung ketemu. Misalnya ini progres rencana 0,25, kemudian progres sampai dengannya, terus progres yang lain bobot kontrak kita masukkan di sini. Dan kita buat juga formula status jadwalnya on schedule atau terlambat bisa kita masukkan. Ya, ini ya yang output dari MS Project-nya. Sebelum ke sana, waktu kurang berapa menit ya untuk pemaparan? Mas apa? Irul? Kurang 30 menit. Ya. Oh, masih 30 menit. Ya, nanti tinggal satu step lagi. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Nah, kalau tadi kita develop baseline. File baseline udah kita buka ya. Ya, ini file baseline. File baseline tadi kita buka file yang sudah di tracking. Nah, coba ini langsung kita tracking. Coba saya contohkan tracking ya. Misalnya, ini kan kalau belum ada status date-nya masih NA, ini belum dievaluasi. Misalnya kita tetapkan, ya, saya ingin ngubah tanggalnya ini aja. Di sini saya ubah size-nya, kemudian saya masukkan tanggalnya biar tahu. Nah, schedule-nya biar mingguan. Saya mau menetapkan di tanggal 28 di sini. Nah, 28. Misalnya tanggal 28. Kita langsung bisa tetapkan di sini. Project information, status date. Status date-nya di tanggal 2020 ya. Udah lama ini contoh saya. 28 Juli. 28 Juli. Juni. 28 Juni. Jadi settingannya ini memang di akhir minggu, 28 Juni. Kemudian kita, nah di sini akan keluar garis merah, kelihatan nggak? Akan garis merah vertikal. Kemudian kita coba melakukan tracking. Misalnya pekerjaan persiapan gini ya. Nah, kemudian saya bisa membuat menu di MS Project sesuai selera saya. Menu-menu yang saya pakai itu bisa keluar. Ini bisa kita buat. Nah, di sini kalau tracking kita mark on track. Ya, maka warna yang sebelah kiri garis merah ini akan jadi putih. Yang sebelah kanan itu sisa pekerjaannya. Kita mestinya melakukan di tabel tracking. Saya punya tracking PP yang sudah saya set, ya tadi aktual start, aktual finish, persen complete. Nah, ini belum ada progresnya ya. Ini belum saya masukkan rumus yang persen progress ya. Ini kita tracking. Saya nyontohkan tracking nanti akan keluar. Di sini misalnya mobilisasi ini mundur. Seharusnya 13 mundur ke tanggal 21 misalnya. Kita tinggal ngisi di sini. 21 Juni.
Mungkin koneksinya jauh Baidil terputus lagi ya, atau unstable. Mungkin bisa ditunggu ya teman-teman. Permisi Cak, koneksinya tadi terputus lagi. Cak masih di mute Cak. Oh ya, sudah pindah jaringan, maaf. Ternyata maaf ada gangguan IndiHome lagi. Saya share lagi ya, Mas. Iya, share screen lagi Cak. Sorry ya. Share screen. Ini nampak MS Project-nya tadi? Belum Cak. Nah ini sekarang sudah tampak. Oh, udah, makasih. Ini ya, kita melakukan tracking tadi. Kalau kita bisa menunda schedule juga, misalnya di ini tadi saya ulang lagi, misalnya schedule-nya mundur. Nah, maka dia mundur seperti tadi ini, mobilisasi kira mundur. Ada yang misalnya 13, 13 kita langsung ngetik ini juga bisa 12 maju 1 hari misalnya. Nah, dia akan maju. Nah, kalau maju karena predesesornya terkait dengan atasnya dan dia SS, ini predesornya kita hapus kira atau kita delete saja nggak apa. Maka dia akan nyambung. Setelah itu barulah kita juga bisa ngubah durasinya. Kalau ternyata ini belum selesai, kita perpanjang, mestinya 20 hari. Nah, kita perpanjang, pengaruhnya predesor juga gitu. Setelah itu baru kita mark on track. Nah, beginilah update-update untuk misalnya ini sesuai schedule, ya kita sesuai schedule. Nah, nanti ini bergeser karena yang tadi kita aktualnya mulai tanggal berapa? 24, oh tetap sesuai 24, ya ini tinggal mark on track. Macam gitu, satu persatu kita update. Ada yang lebih maju, bisa lebih maju. Kita contohkan ini ya. Ini di tanggal 28. Mestinya ini tanggal 24 juga. Atau enggak 24 lah, ini 28 maju. Nah, di sini kalau sudah di tracking gini, maju, schedule akan terputus karena dia predesesornya tadi terkait ke sebelumnya. Kalau sudah terputus gini, kita tinggal hapus atau ngubah predesesornya atau dihapus sementara dulu. Ini pekerjaan sudah hari, berarti di sini mark on track. Ini warnanya putih. Kita kalau bisa ngubah ke harian, jelas kelihatan lagi nih. Ini schedule hariannya. Ya, itu saya nggak lama karena waktunya kita sekedar untuk tampilan gimana di tracking. Kalau sudah melakukan tracking, maka jadinya seperti ini. Ini nanti keluaran outputnya. Nah, seperti ini kita kalau ini dilepas, kita tampilkan. Nah, ya, seperti ini. Ini sudah, kemudian ini progres enggak. Nah, ini progres juga sudah kita bisa buat ini. Ini ada progress report. Saya buat tabel isinya progress report. Akan keluar progress reportnya. Deviasi penjualan item ini terlambat apa enggak, ini finish varian ini terlambat apa enggak, maju apa mundurnya. Nah, kita beri keterangan juga ini biar lebih jelas on schedule, terlambat atau ada ahead akan tampil di sini juga. Jadi parameter-parameter yang kita lihat pada saat tracking bisa keluar juga bobotnya, progresnya juga di sini akan keluar. Tracking tadi, tracking seperti ini di sini sebentar. Tracking BP. Oh, tracking BP.
Nah, semacam ini. Ini adalah tracking. Nah, di sini 64%. Persen komplit itu secara sistem by MS Project sudah terbentuk secara otomatis. Yang kita bikin ada rumus sendiri. Kalau kita bikin custom field, kita bikin rumusnya persen progress, formula di sinilah. Jika baseline cost, ACWP dibagi cost, actual cost dibagi cost-nya, ini akan keluar persen progress-nya. Ini rumus yang kita buat sendiri di MS Project supaya bisa tahu, masukkan, memonitor juga berapa volume yang sudah dikerjakan secara persentase. Oke, kembali ke slide yang pemaparan yang terakhir, di tahap yang terakhir, monitoring and control schedule. Jadi kalau dari PMBOK ada beberapa proses di sini, ini inputnya, di sini adalah outputnya. Ini ada control schedule, ini pakai earned value analysis, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, harus masukkan real cost-nya, tapi nggak perlu saya bahas. Yang perlu saya bahas di sini varian analisis dan beberapa output yang bisa kita buat dari MS Project. Ini kita yang pertama dapat lintasan kritisnya, dan ini selalu dievaluasi lintasan kritisnya ini. Kita bisa set warnanya jadi merah, di itemnya, selain di jajaknya, di itemnya juga bisa warna merah. Dan kita harus selalu fokus jika setiap tracking serah terima proyek nggak boleh geser. Nah, kita harus, kalau ini suatu saat bergeser, nah kita harus lakukan apa? Kita harus lakukan percepatan tadi, dekompresi proses tadi, percepatan dengan fast tracking, dengan overlapping, atau dengan memperpendek durasinya, yang berakibat akan juga naikkan cost. Finish variant ini adalah harus kita plototin varian analisis tadi ini. Finish variant adalah perbandingan selisih antara schedule realisasi, schedule finish ini dengan schedule baseline-nya. Selisih harinya kita harus kendalikan di sini. Tidak boleh ini nilainya positif. Kalau negatif lebih cepat, kalau positif berarti dia terlambat. Bedanya itu. Kemudian di sini kalau ini kotak merah ini ada finish variance. Kemudian evaluasi sisa pekerjaan atau target schedule. Kita bisa pada setiap tracking, misalnya setiap awal bulan, kita evaluasi kerjaan 1 bulan ke depan, kemudian kita jadikan target dan dibagi ke lapangan. Kita bisa melakukan filtering, tidak semua pekerjaan ini kita jadi maaf, dengar ya, Mas? Terdengar, Pak. Terdengar, ya. Tadi ternyata ada mati lampu di rumah saya, jelek. Makanya terputus tadi kalau pakai WiFi. Oke, saya pakai tethering aman. Jadi ini target schedule kita review, kita bisa di date range filter, kita buat schedule bulanan, kita bagikan ke taman lapangan untuk mengendalikan schedule hari per harinya. Kemudian MS Project bisa untuk BIM 4D, di mana sekuen dan juga item BBS ini dijahit, diambil beberapa, kemudian dilakukan exporting data lewat Navisworks dan menjadi visualisasi 4D-nya. Dan di sini ada juga, kalau 4D adalah pembandingan antara aktual dengan rencana. Jadi rencananya itu bisa dari baseline, aktual baseline start, baseline finish, aktual start, aktual finish-nya ini yang diekspor ke Navisworks untuk jadi visualisasi BIM 4D. Ini sebelum ke akhir, saya tampilkan beberapa lagi kayaknya yang di tracking tadi. Jadi hasil tracking ini keluar progres, kita bisa melakukan juga misalnya kita buat ini harian, macam ini, schedule harian.
Nah, kemudian kita rubah supaya lebih mudah dibaca di lapangan. Kita ubah menjadi tanggal. Nah, semacam ini. Kemudian kita ke tabel entry. Tabel entry adalah isinya start finish, predecessor aja cukup informasinya. Kemudian dari sini kita bisa cetak. Tapi supaya tidak terlalu lama, nggak terlalu banyak itemnya, kita filter dulu. Ya, udah terlanjur ini, udah terlanjur besar filenya. Oke, saya back dulu. Jadi kita bisa melakukan filter juga. Filter di sini misalnya tanggal 29 sampai 2 Juli, 29 Juni. Ya, kita bisa filter date range, kemudian di tanggal 29 Juni. Ya, 9 Juni. Benar. Maaf ya, 29 Juni saya lanjut, kemudian di sini sampai misalnya 2 Juli, 2 Agustus. Nah, outline all, maka hanya pekerjaan di area tadi aja yang kita set yang keluar. Ya, ini kemudian kita cetak. Tidak terlalu banyak itemnya, cuma sedikit berapa baris, paling 1 halaman, 2 halaman. Kita cetak, kita bagikan ke monitoringnya buat di lapangan. Jadi orang bayangkan kalau itemnya banyak, nanti gimana MS Project ini bisa jadi pegangan di lapangan, itemnya banyak, ribuan. Tidak perlu risau. Tinggal di filter aja, kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan, cuma 1 bulan, atau 2 bulan kita bisa lakukan itu. Oke, mungkin closing sebelum ada tagline yang bisa kita sampaikan juga dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi jika Anda gagal dalam merencanakan, maka Anda akan merencanakan suatu kegagalan. Ini karena MS Project ini time adalah alat untuk penjadwalan, untuk menentukan suatu rencana dari whole proyek agar sukses sesuai dengan target yang diharapkan, maka perencanaan harus dilakukan dengan baik, dengan alat yang baik, dengan cara yang benar juga, sehingga hasilnya bisa dilakukan sebagai alat kendali di lapangan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke host. Gimana answernya? Baik, terima kasih Cak Ubaidil atas pemaparannya. Tadi kita bisa mendengar jelas terkait sedikit tutorial mengenai MIS Project ini dan mengenai timeline dan scheduling untuk proyek. Nah, mungkin sekarang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk para peserta dapat menanyakan langsung menggunakan fitur raise hand atau menitipkan jawaban melalui kolom komentar atau personal chat ke saya sendiri. Nah, untuk yang menggunakan raise hand akan didahulukan. Nah, untuk para peserta dipersilakan untuk segera bertanya. Mungkin ini Cak, ada yang menitipkan pertanyaan ke saya melalui personal chat, namun namanya tidak ingin disebutkan atau anonimus. Malu dah. Ya, masih malu Cak. Untuk penggunaan software pasti memerlukan sumber daya manusia. Dan apakah pernah ada kesalahan yang dilakukan SDM tersebut atau human error saat menginputan data dan sebagainya ketika proyek sedang berjalan? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mungkin begitu, Cak.
bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Memang ini tools ini saya bilang tadi GIGO ya, garbage in, garbage out. Jadi tergantung nanti, jadi gini, kesalahan input data itu menentukan kualitas dari outputnya. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi scheduler ini nggak bisa sendiri, nggak bisa membuat schedule sendiri kalau nggak disupport oleh tim yang lain dalam menentukan rencana urutan pekerjaan, durasi itu. Jadi nggak boleh ngawur. Ya, dia perlu data-data itu. Kalau misalnya ada teman tim MEP ya, mengerjakan ME atau yang udah teman di lapangan, kepala pelaksana atau SOM-nya kalau set operational manager tidak memberikan data ke scheduler tadi, wah saya ngawur aja lah, gitu kan? Ditentukan ini pada dasar ngawur. Nanti outputnya kan salah juga. Jadi schedule nggak bisa jadi alat evaluasi. Ya caranya gimana? Ya caranya harus membentuk tim yang solid. Nah ini project manager harus mengkondisikan supaya ada komunikasi antar tim sendiri. Yang kedua, tensi dari schedulernya tadi dan juga pemahaman ke manajemennya di antara engineering manager dan project manajernya, sehingga ada kesalahan-kesalahan pada waktu input itu bisa dihindari. Makanya di divisi gedung di PP setiap rutin 2 minggu sekali kita akan adakan training supaya meningkatkan kompetensi jika ada kendala-kendala pada saat input data, pada saat tracking itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ini Mas. Baik, terima kasih Ca untuk jawabannya. Dan sekarang mungkin ada Mbak Tirta dari Angkatan 2019 untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Arul atas waktunya. Terima kasih juga Cak Ubaidillah atas materi yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya ada 2, Cak. Yang pertama itu tadi kan Cak menjelaskan mengenai dependensi ya. Nah itu kira-kira apakah itu tuh kegiatan yang menentukan apakah itu dependensi yang mana itu berdasarkan logika ataukah ada peraturan yang mengatur. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu tadi kan juga dijelaskan mengenai resource optimization. Nah, itu apakah di aplikasi Microsoft Project sendiri bisa ya, Cak, kita melakukan resource optimization itu atau secara manual gitu, Cak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Yang pertama tadi, aku agak lupa. Yang pertama siapa ya? Satu-satu enak. Satu langsung dijawab ya. Apa? Yang dependensi. Oh, dependensi. Iya, Oke, dependensi itu yang pertama tergantung metode pelaksanaannya. Jadi urutan pekerjaan itu tergantung metode pelaksanaan. Misalnya begisting. Begisting itu kalau cara konvensional ya, itu urutannya begisting dulu ya, kemudian proses untuk pengecorannya, begisting dulu, kemudian masang besi, kemudian setelah selesai cor. Tetapi kalau metodenya pakai Alform itu pakai apa ya istilahnya? Tidak tahu Alform nggak ya? Ada metode lain di mana begisting sama besinya dirangkai semua, termasuk unsur vertikal sama horizontalnya. Setelah itu baru cor. Itu menentukan predesesornya. Jadi urutan pekerjaannya berubah. Kemudian tadi ada regulasi? Tidak ada. Memang berdasarkan evaluasi tim, dari rapat, dari tim masukan yang lain, dari lapangan memberi masukan, metodenya ditetapkan, itu yang menentukan urutan pekerjaannya. Itu. Yang kedua tadi resource Resource optimization. Optimization bisa, di MS Project bisa. Nanti jika kita bataskan maksimal tadi, misalnya ada resource maksimal 50 orang, nanti kita pasang setting di situ, maka durasinya akan nambah. Bisa itu. Nanti belajar lebih dalam lagi di MS Project. Bisa dibantu oleh tools ini juga. Terima kasih. Oh ya, sudah jelas mungkin, Cak. Terima kasih, Cak, atas jawabannya.
Baik, terima kasih Mbak Tirta atas pertanyaannya dan terima kasih Cak Ubaidil atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada Mas Ricardo dari angkatan 2019. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arul atas kesempatannya. Jadi selamat pagi Cak Ubaidil. Tadi pemaparannya sangat luar biasa sekali. Saya mengikuti dari awal. Perkenalkan Cak, saya Ricardo dari angkatan 2019. Kebetulan saya tertarik terkait Microsoft Project, terutama yang bagian leads and lag tadi. Kan biasanya di Microsoft Project itu ada kayak dua sistem, pakai misalnya FS-1 atau -2 tergantung harinya, atau biasanya pakai progress, Cak. Misalnya kayak finish to start baru 20% atau start 20% gitu. Terkait pemakaiannya itu sendiri, biasanya bagaimana ya, Cak? Atau ada poin pekerjaan tertentu yang menggunakan pengurangan hari, atau ada yang pekerjaan tertentu juga yang menggunakan persen begitu, Cak? Mungkin itu yang pertama. Saya jawab dulu langsung ya, biar nggak lupa ya. Iya, Cak. Iya. Link and light itu memang ada dua cara. Ini udah expert juga ini Masnya ini kan, udah tahu. Memang ada. Kita masukkan link and light timnya itu pakai persentase bisa, pakai durasi bisa. Tetapi saya lebih senang kalau pelaksanaannya ini orang praktisi ya, karena saya praktisi. Praktisi lebih senang pakai langsung durasinya. Karena apa? Kalau persentase itu nanti kadang yang kendalanya kalau durasi totalnya ganjil, nanti durasinya ketemu desimal. Itu yang aneh juga. Masa ngerjainnya setengah hari. Nah, kita bekerja di sini ukurannya hari penuh gitu, full, jadi hitungannya desimal. Terus untuk mengukur berapa lama maju mundurnya itu juga susah dengan persentase. Lebih baik kita sarankan pakai, kita yang lebih sering dipakai adalah dengan lag time-nya dengan hari. Terus juga catatannya, lag and lag time itu tidak terlalu panjang. Harus ada reason tertentu, alasan logis. Misalnya bongkar begisting, nunggu 7 hari dari cor. Berarti kan FS plus 7. Jadi 7 ini ada alasannya. Tapi jangan sampai FS plus 200 hari. Lah itu apa? Nah, beberapa orang konsultan yang paham schedule, kalau lag time-nya terlalu besar, itu jadi activity, jadi task baru. Misalnya gini, ternyata dia plus 30 hari. 30 hari ini apa? Oh, nunggu perubahan desain. Nah, misalnya kan itu. Ya udah, perubahan desain ini jadikan activity dan itu nanti diupdate, di tracking. Jadi lag time juga nggak terlalu besar. Kalau yang minus itu overlap, itu metode kita melakukan fast tracking tadi untuk mempercepat gimana bisa overlap. Overlap ini juga nggak terlalu besar. Misalnya durasi pekerjaan awalnya 7 hari, jangan sampai minusnya melebihi 7 hari tadi. Lucu jadinya. Dia mendahului yang pekerjaan awalnya. Jadi menentukan ini logis, kita biasa pakai satuan hari, dan juga kalau terlalu besar itu seharusnya dibuat tas yang baru. Ya, itu. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu yang pertanyaan kedua, terkait proses tracking tadi kan itu dilakukan per poin-poin pekerjaannya, Cak. Untuk Microsoft Project sendiri sebenarnya bisa dilakukan secara berkolaborasi nggak, Cak? Misalnya online gitu, jadi filenya bisa dikerjakan bersama. Filenya online. Kalau online saya belum pernah ya. Kalau biasanya kalau tiap proyek kan jadi tracking itu melihat berdasarkan aktual di lapangan. Kemudian hasil tracking tadi itu dimonitor di divisi. Nah, jadi di kantor divisi maksudnya. Jadi tiap-tiap proyek melakukan tracking, kemudian melaporkan ke divisi kemudian yang mengevaluasi itu. Jadi nggak online. Yang dimaksud di sini gimana ya bayanginnya? Oh, mungkin dia berkolaborasi secara kayak mana ya, langsung gitu dari aplikasinya sendiri, dari Microsoft Project-nya. Saya belum pernah melakukan itu. Dan karena filenya satu disimpan di situ, memang hanya satu orang scheduler yang bisa. Kalau dibuat kolaborasi beberapa itu nanti
saya nggak bayangin datanya jadi datanya beda-beda nanti dirusak. Tapi prinsipnya software ini diinstal di masing-masing komputernya dan schedule-nya tadi yang melakukan itu. Belum ditemukan cara untuk kolaborasinya. Oke, makasih Cak. Tapi saya ingatkan output dari MS Project ini bisa diintegrasikan dengan tools yang lain tadi. Di akhirnya diantaranya dengan BIM, bahkan dengan LPS, dengan schedule untuk pengendalian misalnya material, itu bisa diintegrasikan. Caranya dibuat irisannya. Jadi output dengan contoh yang udah jalan sekarang BIM gitu kan. Jadi ada beberapa data yang di MS Project, kemudian yang diekspor, kemudian diambil di Navisworks beberapa data yang diperlukan untuk membuat visualisasi. Jadi inilah output dari MS Project ini yang digunakan untuk integrasi dengan yang lain, bukan kolaborasi tapi integrasi tadi. Oke. Makasih Cak jawabannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Ricardo untuk pertanyaannya dan Cak Ubaidil untuk jawabannya. Dan saya juga ingin memberitahu untuk para peserta atau penanya yang aktif akan mendapatkan buku dari Cak Ubaidil sendiri terkait MIS Project, dan penulisnya itu adalah Cak Ubaidil itu sendiri. Cuma 3 orang ya, terbatas habisnya bukunya. Dan kalau lebih dari 3 orang berarti nanti Mas Irul yang milih. Oh iya, Cak. Ya. Dan selanjutnya untuk peserta atau mungkin dosen yang ingin menanya ke Cak Ubaidil, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau ingin menitipkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin ada yang menitipkan di kolom komentar ya, Cak ya. Dan namanya juga disamarkan lagi, dia tidak ingin disebutkan, masih malu-malu. Permisi Pak, saya sangat tertarik dengan manajemen konstruksi dan saya sangat setuju dengan Bapak menggunakan MIS Project, sangat membantu timeline project. Namun untuk kami sebagai mahasiswa masih rada awam terkait Microsoft Project ini karena kami di kuliah masih biasanya menggunakan Excel. Nah, ada nggak saran atau tips untuk kami para mahasiswa belajar terkait Microsoft Project ini? Memang ini program yang terapan untuk nanti aktual di lapangan ya. Kalau saran saya, ikutlah, misalnya saya tadi kan ikut PAPI kan. PAPI itu organisasi perkumpulan ahli penjadwalan proyek Indonesia yang mengadakan training. Mudah-mudahan ke depan PAPI, kalau dulu masih offline sebelum pandemi, dengan mengikuti training tadi, kita berarti menambah kompetensi kita. Di saat ke depan nanti saya yakin banyak perusahaan yang membutuhkan scheduler di tahap awal. Jadi kalau fresh graduate bisa fresh graduate implementasi, bisa MS Project, bisa melakukan tracking. Nanti akan biasanya perusahaan merekrut itu dengan melakukan pengetesan. Oh benar nggak bisa scheduler ini? Jadi keluar dari ini basicnya bukan hanya sebagai engineer yang matematis, bukan konsultan atau apa. Kalau kontraktor itu biasanya juga membutuhkan seorang scheduler. Nah, dengan apa? Dengan menambah kompetensi itu. Dengan kompetensi itu lengkap, tinggal nanti dia menambah pengetahuan di bidang aktualnya di lapangan. Misalnya metode pelaksanaannya, perhitungan tadi, durasinya, macam-macam. Itu nanti yang bisa ditambahkan seiring berjalannya dengan tugas dia kerja. Jadi memang fungsinya kalau mau belajar waktu mahasiswa lebih bagus, kita punya kompetensi itu, belajarlah di beberapa lembaga yang bisa training yang benar. Kalau zaman anak sekarang itu kan belajarnya via YouTube kan, tanya lihat YouTube, bisa belajar YouTube, tapi YouTube juga macam-macam. Yang banyak scheduling malah pakai Excel lagi. Nah, tinggal Excel udah nggak cocok lagi karena apa? Nggak ketemu lintasan kritis, nggak bisa membuat jaringan. Nah, pakailah pelajaran-pelajaran mungkin di YouTube yang bisa membuat schedule ini dengan baik benar, dengan Primavera atau dengan MS Project. Juga yang penting tadi schedule tadi di tracking. Kalau ada pelajaran kursus masih belum bisa mengajarkan tracking,
Ya berarti belum sampai ke level implementasi. Itu Mas. Baik, terima kasih Cak Ubaidil untuk jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan, apakah ada pertanyaan terakhir nih, mungkin dari dosen atau dari peserta? Ya, Mas, mungkin saya bisa Ya. Ya. Dapat dipersilakan Bu Putri. Ya, terima kasih Mas Nasrullah. Ya, mohon maaf agak berisik ini. Terima kasih Pak Ubaidil. Ya, perkenalkan saya Putri, salah satu dosen MK di ITS. Terima kasih sekali untuk materi yang hari ini ya Pak, terkait dengan pengendalian terkait dengan tools Microsoft Project. Saya cuma hanya ingin menyampaikan di sini kami ini beberapa saya pengajar mata kuliah pengendalian biaya dan waktu. Jadi di semester 6 kita juga ada mata kuliah pengendalian biaya dan waktu. Nah, ini kebetulan saya pengajar dari kelas, ada 2 kelas, 1 kelas reguler dan 1 kelas dari IUP. Ya, kita punya internasional program kelas IUP, itu saya minta untuk mengikuti kelas ini. Tapi saya harap cukup bisa, paling enggak mereka punya wawasan nantinya akan penggunaannya seperti apa, karena mereka masih baru 1 kali pertemuan Pak, jadi semester 6 masih baru 1 kali pertemuan, jadi masih sangat overview sekali. Jadi tadi Bapak yang Bapak sampaikan terkait dengan perencanaan pengendalian, memang insya Allah akan mereka dapatkan di mata kuliah ini, mata kuliah pengendalian biaya dan waktu. Namun terkait dengan detail aplikasi tadi yang beberapa adik-adik tanyakan terkait dengan terkait dengan beberapa pelaksanaan, atau mungkin ini kita kok dengan Excel selama ini bagaimana dengan advance-nya. Nah, ini kalau di masa project itu kan ada beberapa yang dari perencanaan, kita fokusnya ke perencanaan Pak untuk awalnya. Namun kita juga menyampaikan proses pengendaliannya karena itu perlu perencanaan yang sangat matang. Nah, ini tadi Bapak sudah nyampaikan banyak sekali. Ini seperti short course Microsoft Project tapi dikemas dalam waktu 1 jam ya, itu juga. Iya. Sekarang kesannya terburu-buru ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lagi sama adik-adik. Paling nggak pemahamannya, oh ini seperti ini tools-nya yang bisa kita gunakan, pelaksanaannya nanti seperti apa. Mungkin itu, terima kasih sekali Pak Ubaidillah. Nanti akan masukan terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik di sini. Mereka di sini kan lebih ke fokus ke teoritis Pak. Nah, nanti pelaksanaan prosesnya seperti apa, nanti pelaksanaan di proyeknya sudah Bapak jelaskan terkait dengan proyek-proyek, contoh-contoh proyek yang sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih. Mungkin cukup untuk Mas Nasrullah ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Putri untuk kalimatnya, untuk pesan-pesannya ke Pak Ubaidil dan kami para peserta juga. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan, itu tadi ada sedikit pesan dari Bu Putri, dan mungkin sekarang Cak Ubaidil bisa memberikan closing statement untuk kami para peserta yang hadir dalam acara kuliah tamu hari ini. Oke, terima kasih. Kalau saya sih dari segi pengendalian waktu, bekal untuk teman-teman yang masih kuliah, belajar terutama yang tadi ambil mata kuliah manajemen proyek, manajemen konstruksi atau manajemen proyek ya? Pengendalian biaya dan waktu, Pak. Pengendalian biaya waktu. Ya. Nah, pengendaliannya biaya sama waktu saling terkait. Kalau memang di MS Project ini fokus lebih banyak ke pengendalian waktunya. Di situ ada unsur cost yang masukkan, nanti kan outputnya kalau terkait dua-duanya itu ada Earned Value Method EVM. Nah, itu lebih lanjut lagi, nggak bisa saya paparkan di sini. Itu juga bermanfaat untuk gabungan pengendalian biaya dan waktu. Untuk pengendalian biaya waktu ini buat teman-teman ini bermanfaat jika nanti sudah terjun ke lapangan. Bagaimana mengendalikan proyek di situ, teori-teorinya ada di Project Management Body of Knowledge tadi, mulai dari ada 10 parameter manajemen, di antaranya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu tadi, teori-teori tadi dibantu dengan tools MS Project ini.
Nah, tingkatkan kompetensi, bisa belajar di PAPI, bisa browsing, nanti hubungi saya, nanti misalnya di PAPI atau di media lain silahkan, di mana di situ untuk sebagai bekal kompetensi buat nanti kalau sudah lulus untuk terjun ke lapangan sebagai scheduler itu. Nah, juga kemarin dari S32 kalau nggak salah sudah nyumbang buku saya di Departemen Teknik Sipil sesuai dengan S32 ada 32 buku, semoga bisa jadi bacaan dari teman-teman di kampus, di mahasiswa. Mungkin kalau di situ juga ada email dan juga nomor saya di buku saya, bisa tanya-tanya, bisa konsultasi apa nanti lewat via email atau via WhatsApp, via telepon juga bisa. Di situ ada mudah-mudahan ada di perpustakaan Departemen Teknik Sipil itu bisa jadi acuan bagaimana karena saya praktisi maka buku saya itu isinya ya praktis-praktis saja ya yang langsung to the point bagaimana menerapkan di MS Project itu karena banyak buku MS Project tapi masih teoritis semua. Bagaimana implementasinya nggak tahu. Kalau saya insya Allah nanti bisa pakai dan buku ini jadi pedoman di PP khususnya di divisi gedung semua proyek menjalankan MS Project itu dan semua akan dikendalikan di kantor divisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Ubaidil. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalnya kuliahnya udah offline nih, kalau kita udah bisa ke kampus, kita bisa kunjungi ke perpustakaan buat membaca buku yang udah ditulis oleh Cak Ubaidil ini. Nah, kita ada oleh-oleh online Cak yang berupa e-sertifikat sebagai Cak Ubaidil karena sudah menjadi pembicara dalam acara kuliah tamu ini. Nah, kita akan foto bersama dengan sertifikatnya sebagai bukti ya Cak ya. Mungkin panitia bisa dibantu foto bersamanya. Baik, aku hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, udah. Oke, terima kasih panitia. Nah, selanjutnya juga nanti bakal dikasih oleh-oleh dari Departemen Teknik Sipil, Cak, berupa tumbler. Nah, nanti akan saya kontak untuk lebih lanjut. Nah, karena kami sudah di penghujung acara, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama untuk menutup acara ini. Nah, mungkin untuk para peserta yang telah hadir bisa menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama dengan Cak Ubaidil. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi link feedback ya. Oke, mungkin panitia bisa memulai. Oke, teman-teman udah on cam ya. Aku hitung 1, 2, 3 mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, udah sisanya off cam. Oke, terima kasih panitia. Nah, sesi foto tadi telah menutup acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Cak Ubaidil telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami, para mahasiswa dan para dosen yang telah hadir pada acara kuliah tamu hari ini. Terima kasih banyak Cak Ubaidil. Mungkin untuk acara kuliah tamu ini sudah bisa kita cukupkan. Dan untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang telah diberikan oleh panitia di kolom komentar. Dan mungkin sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Dan jangan lupa untuk nanti siang juga ada acara kuliah tamu sesi ke-24. Terima kasih. Dan Cak Ubaidil tanpa mengurangi rasa hormat sudah bisa meninggalkan ruangan jika ada acara lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cak Ubaidil.